semuanya, hai teman-teman. Kita lanjut readingannya. Untuk tema hari ini adalah seseorang ini orang yang selalu ada dalam pikiran kamu nih ya. Dia mikirin kamu juga enggak gitu ya. Yuk kita lihat seperti apa keadaan pikiran dia saat ini. Ada Knight of Cups, lalu ada The Death. Oke, berkuda semua ya. Nampaknya seseorang yang kamu pikirkan ini juga sebetulnya punya pemikiran yang sama ya, punya kebiasaan yang sama atau punya rasa yang sama seperti kamu. Dia juga kepikiran kamu, dia juga ya kebayang kamu, keinget kamu. Malah ada mungkin di antara kamu sama dia ini udah lama lah lost contact ya, tapi masih suka atau sering atau bisa berkomunikasi tapi nggak selalu seperti dulu ya. Di sini aku lihatnya dia apa ya, masih punya perasaan cinta, itu masih ada di dalam perasaannya dia. Tetapi di sini kayak untuk menyempurnakan cintanya kepada kamu itu dia belum mampu. Ada sesuatu yang menghambat keinginannya tersebut atau rasa cintanya ke kamu itu ada hambatan. Entah ini mungkin berkaitan dengan keadaan diri dia ya, atau memang mentalnya di sini lagi down, lagi banyak permasalahan dalam kehidupan keluarganya, ada masa lalunya yang selalu menghambat apa ya, kemajuan dia dalam perjalanan asmara dengan kamu. Dan aku lihat di sini the word ya, dia ingin memiliki kamu tuh sampai dengan detik ini sebetulnya dia belum bisa dan belum mampu teman-teman untuk melupakan kamu. Bahkan energi kamu ini masih terus seperti melingkar ya pada tubuhnya ya. Jadi membuat si pikirannya dan jiwanya ini nggak bisa move on. Seandainya memang dia benar-benar meninggalkan kamu, dia dalam kenyataannya dia sulit sekali move on dari kamu. Dan nyatanya memang dia ingin sekali seperti ada keinginan untuk bersatu, namun tidak komitmen. Jadi kembali lagi ke kamu atau kalian bisa tetap berhubungan baik, tapi tidak berkomitmen ya. Dan untuk saat ini dia mencoba untuk menenangkan diri, mencoba untuk menjauh dulu gitu ya dari keinginannya untuk mendekati kamu, karena satu hal yang sedang mungkin menghambat diri dia beraktivitas, bersendagurau atau bermesraan dengan kamu. Karena di sini aku melihatnya teman-teman, ada desan yang membuat hubungan kamu dan dia ini terblokir ya. Benar-benar kesulitan karena memang kamu berada dalam hubungan yang toksik di sini. Kenapa aku bilang toksik? Karena di desan di sini menggambarkan seseorang yang saat ini kamu pikirkan ini sebetulnya dalam kehidupan kenyataannya dia sedang berbahagia, sedang dalam keadaan senang, sedang keadaan happy gitu ya. Tetapi yang menghambat dia untuk apa ya, melupakan kamu ini karena adanya perasaan cinta gitu ya, perasaan cinta dan adanya ketulusan, adanya rasa nyaman bersama dengan kamu yang membuat dia ini sulit untuk melepas kamu. Tetapi dia tidak bisa seperti semacam hubungan yang baru saja dimulai, dia tidak bisa melakukan hubungan baik seperti di awal lah ya, seperti kalian baru memulai sebuah hubungan. Jadi yang sekarang-sekarang dia lakukan ini sebisanya aja, seada waktunya dia, sebutuhnya dia, baru dia kayak menghubungi kamu. Dan emang orangnya di sini bikin kamu sering ke apa ya, sering berharap ya, sering juga mungkin bikin kamu bahagia. Orang ini secara energi memang pandai ya, apa ya, kayak membangkitkan gairah kamu sehingga kamu juga di sini nampaknya selalu kepikiran dia terus. Bahkan mungkin hari-hari kamu meskipun kamu dan dia tidak berkomunikasi, tidak bertemu, tapi kamu bahagia aja ya dengan keadaan yang saat ini sedang
terjadi di antara kamu dengan dia. Dan aku lihatnya memang orang ini walaupun punya sifat yang sangat keras ya, walaupun sifat dia mungkin egonya tinggi, terus bisa dibilang orangnya mudah sekali marah gitu ya. Tapi orang ini tuh secara jiwa, secara perasaan sama kamu tuh sayang banget, sayang gitu, sayang ya. Bahkan dia sendiri ya seburuk ini punya karakter bisa ditaklukkan sama kamu gitu, karena kamu itu adalah sosok yang mungkin um, seimbang ya secara energi gitu, karena ada the word di sini, kamu yang bisa memagari dia dari hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam kehidupannya, dan kamu yang membawa dia dan menjaga dia, bahkan melindungi dia dari kebiasaan buruk itu yang pernah dia lakukan di masa lalu, yang membuat dia mungkin akhirnya pada hari ini selalu mendapatkan kebahagiaan eh, dibenarkan oleh kartu desa. Jadi semasa kamu baru bertemu dengan dia, mungkin dia adalah sosok yang pendiam ya, sosok yang mungkin juga terbilang tertutup pada siapapun, atau mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mengenal dia. Tapi kalau kulihat dari desan di sini, dia juga orangnya memang walaupun dia pendiam ya, dia akan banyak bicara kepada orang-orang yang dia sukai saja. Yang artinya bahwa kalau orang yang tidak dia sukai ya dia akan hindari ya. Karena dia juga orangnya memang mencari perhatian, orangnya caper, selalu cari perhatian, selalu cari bentuk kasih dalam sikapnya, kepeduliannya dia kepada orang lain tuh untuk menarik perhatian orang lain, bisa memberikan kasih kepada dia entah dalam bentuk materi atau perhatian lainnya. Orang yang memang tercandu-candu ya akan sesuatu yang sifatnya pemberian. Jadi orangnya memang senang sekali ya diberi, senang sekali dikasih hadiah. Senang sekali orangnya kalau apa-apa tuh dikit-dikit tuh dikasih effortnya tuh kayak makanan, materi, perhatiannya gitu, maunya dalam bentuk seperti itu yang akan lebih diingat sama orang ini. Dan pikirannya saat ini, orang yang sedang kamu pikirkan sebetulnya gini, antara kamu dan dia sebetulnya harusnya sudah berakhir ya hubungannya, tetapi karena ada perasaan yang di dalamnya itu masih berupa kenangan-kenangan indah bersama dengan kamu saat menjalani hubungan dengan kamu di masa lalu, yang membuat diri dia itu nggak tenang, nggak nyaman, teringat terus ya, karena ternyata dia membutuhkan hal tersebut yang adanya, yang datangnya dari kamu gitu ya. Dan ini yang membuat dia tidak bisa melepaskan kamu, tidak bisa kamu itu dimiliki oleh orang lain selain dia. Untuk saat ini dia memang sabar, dia tidak pernah mengatakan hal apapun tentang isi hatinya, di strength sendiri dia mencoba untuk tenang, untuk apa ya, kayak nggak bereaksi apapun gitu ya. Karena dia tidak ingin terlihat jelas bahwa dia mencintai kamu, tapi kamu merasakan energinya ya, merasakan perasaannya dia melalui pikiranmu dengan energi yang ada pada diri dia setiap kali komunikasi dengan kamu. Kamu masih bisa merasakan ya kalau dia ini masih sayang sama kamu, tapi kayak dia membatasi diri untuk bisa berkomunikasi lebih lama dengan kamu karena ada rasa ketakutan, entah rasa yang mungkin dia sembunyikan ya. Dia di sini adalah seseorang yang baru saja mungkin apa ya, kamu mengetahui kenyataannya ya, bahwa seseorang ini adalah orang yang ternyata masih punya masa lalu yang belum selesai. Artinya dia sedang mencoba untuk berkomunikasi kembali dengan orang-orang yang pernah dia tinggalkan di masa lalu, dan ini yang merusak hubungan komunikasi dan hubungan kalian ke depannya saat ini. Karena ini kayaknya yang membuat kecemburuan, yang membuat komunikasi di antara kamu sama dia saat ini terbatas. Kamu awalnya membatasi diri dia untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, pada akhirnya itu yang membuat kebiasaannya dia terhadap kamu, dia sekarang ini yang senang membuat batasan itu untuk melindungi privasi dia. Jadi dia ini di desan di sini, mungkin di kartu-kartu lainnya berbeda. Desan di kartu RW di sini
dia ini bahagia, dia ini seneng gitu ya memiliki hubungan sama kamu, dan hingga detik ini positif sih aku lihat ya di kartu-kartunya, bahwa antara kamu sama dia ini masih sering atau masih bisa komunikasi, bahkan masih bisa mesra, tapi tidak bisa lama-lama gitu dalam komunikasi atau dalam pertemuan, karena hambatannya ini terlalu tajam atau dapat membuat kamu terluka atau membuat diri dia mengenai atau dapat musibah gitu. Artinya kamu sedang berdiri dengan seseorang yang saat ini sudah memiliki pasangan, dan saat ini pasangannya juga sudah memiliki anak gitu ya, dan nampaknya dia masih belum bisa menyakiti atau meninggalkan seseorang yang mungkin saja dia juga sudah masa lalu, tetapi karena ada anak di sana yang membuat dia terlalu terfokus kembali untuk memikirkan orang tersebut, yang membuat hambatan di antara kamu pada akhirnya menjadi sangat kuat, dan pada akhirnya sampai detik ini kamu dan dia berpisah. Ya, karena hal tersebut ya kamu gak mau nerima lah dengan keadaan dia yang seperti itu. Kita lihat energi dari kamu terhadap dia di dalam hubungan ini. Ada Prince of Wands, lalu ada The High Prince, lalu ada The Sun. Kamu juga sama, kamu juga udah punya pasangan ya. Tapi di sini rupanya ada Four of Pentacles juga, dan ada Wheel of Fortune. Susah ya. Kalau di kamu sendiri ini energinya positif banget, luar biasa di kamunya ya. Aku melihatnya gini, ini yang di kamu ya, kamu sudah mulai di sini, di Prince of Wands, kamu sudah memulai perubahan yang sangat dahsyat di sini, sampai berapi-api, semangatnya tinggi banget nih, kamu melakukan perubahan, tidak lagi kamu terasa sangat menginginkan gitu ya apapun pada dirinya dia, oke? Aku melihat di sini karena mungkin dirimu sekarang sudah memiliki semangat yang tinggi karena mengingat masa depan, kamu menginginkan sesuatu mungkin yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini juga dirimu sudah berapi-api ya. Akhirnya itulah yang membuka jalanmu menuju ke puncak kehidupanmu yang ingin kamu gapai, terbuka jalan dengan lebar ya. Dan dalam pandangan dan pemahaman tentang yang terjadi di hubungan kalian membuat kamu di sini seperti kayak mawas diri ya. Jadi The High Prince itu adalah sebuah kebijaksanaan. Jadi selama situasi yang dihadapi ini oleh kamu dengan dia ya, terus memberikan dampak yang juga luar biasa ke kamunya. Ya, aku melihatnya di sini kamu sudah banyak berhasil melewati kesulitan, kepedihan yang memberikan kamu saat ini kekuatan untuk melawan realita yang ada pada diri dia ya. Dia memang bisa mencintai kamu, namun dia tidak bisa kamu miliki, namun dia tidak mau bersama dengan kamu. Walaupun dia mencintai kamu, tapi dia tidak bisa hidup bersama dengan kamu, dan kamu sudah tahu realitanya. Ya, kamu di sini di High Prince, kamu sudah sangat kayak sudah terlindungi lah secara lahir batin. Di sini ada energi kebijaksanaan yang ada pada diri kamu, yang hal ini dihasilkan dari buah kesabaranmu dan juga kebiasaanmu dalam berevaluasi, memberikan sering berevaluasi buat diri sendiri gitu ya. Kesalahan apa sih yang udah gue buat, omongan apa sih yang udah gue omongin sehingga saat ini kok jadi kayak begini, kok hidup jadi kayak berantakan begini. Akhirnya kamu kan mikir ya, nggak pernah curhat sama orang, tapi kamu berani menyelesaikan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, di sini aku melihatnya pintu keberkahan itu pada akhirnya terbuka untuk kamu ya, yang membuat kamu di sini banyak peluang bagus ya. Dan aku melihat di sini ada sisi rezeki juga di Four of Pentacles dan The Sun, yang artinya ada peluang bagus berupa rezeki ya, keuangan yang membaik, kestabilan. Di Four of Pentacles itu adalah kestabilan ya.
Dan sepertinya prediksi ke depan nih, aktivitas kamu akan meningkat tajam. Di sini ada 3 gambaran bahwa prediksi masa depan kamu itu akan membahagiakan. Pertama, kamu akan digembirakan dan kamu akan merasa akan dituntut atau bahkan kamu bisa melepas hal-hal negatif yang sudah membelenggu kamu selama ini. Kamu sudah mengikhlaskan semua apa yang telah terjadi ya di antara kamu dengan dia, dan pada akhirnya kamu seperti sama dia itu tetap baik. Di sini ada desan, teman-teman bisa lihat kan? Mereka berpegangan tangan, antara kamu dengan dia masih ada hubungan, masih suka komunikasi gitu. Bahkan mungkin untuk pertemuan itu juga masih bisa dilakukan, tetapi di sini kamu hanya berbuat baik atau bersikap ramah pada dia tanpa ada hubungan mungkin yang lebih jauh. Walaupun aku melihat dari sisinya dia di sini, dia masih menginginkan kamu menjadi kekasihnya atau pasangannya dia gitu ya. Namun di sini aku melihat gambaran bahwa kamu selama ini tidak melakukan hal apapun yang buruk terhadap dia, karena kamu di sini hanya memikirkan kebaikan buat kamu. Bahkan mungkin kebaikan yang kamu lakukan kepada dia itu juga untuk kebaikan dirimu sendiri, bukan untuk membuat dia bahagia. Itu yang sebenarnya terjadi selama beberapa belakangan ini. Kamu mau berbuat baik ke dia itu adalah salah satu kamu mengobati diri dari luka batin yang cukup parah yang terjadi karena ulahnya dari seseorang itu ya. Dan di Four of Pentacle di sini keberuntungan ya. Banyak mungkin yang nanti akan dicapai oleh teman-teman. Ini prediksi sih ya, ini prediksi ke depannya, peluang datang kembali dalam pekerjaan, entah ada tawaran yang sepertinya hal ini selalu jadi doa dan harapan kamu di masa ini untuk masa depan. Kamu keinginannya apa nih biar nanti masa depannya banyak hal-hal baik, banyak menikmati keindahan, kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian, ketenangan ya. Makanya sekarang kamu banyak membenahi, bahkan mungkin yang bisa kamu simpan untuk masa depan ya kamu simpan untuk persiapan, untuk nanti kalau ada sesuatu yang dibutuhkan di masa depan, atau memang sudah semuanya teman-teman sudah mulai merapihkan ya, dari sikap, dari hatinya juga udah mulai bersih, pikirannya juga udah mulai jernih ya, sehingga teman-teman mampu melihat intuisinya semakin tajam, semakin bisa melihat masa depan itu punya peluang apa aja. Jadi teman-teman di sekarang ini banyak menabungkah atau memang banyak melakukan sesuatu yang kelak akan mendatangkan keuntungan buat kamu di masa depan ya. Dan aku melihat di sini the Wheel of Fortune, teman-teman juga lihat bakalnya banyak sesuatu hal yang akan terwujud ya, terwujudnya hal-hal yang sederhana di sini ya. Artinya kamu sama dia masih ada hubungan baik ya, itu keberuntungannya atau hal yang bakalan terwujud ya, bakal lama nih hubungan kamu dengan dia. Dan yang sederhana lagi adalah kamu secara energi menjadi orang yang sangat berkualitas, seorang yang baik secara dalam batin, bahkan mungkin di luar dengan siapapun kamu bertemu, kamu bisa menyeimbangkan diri kamu dengan orang lain sehingga orang lain banyak yang menghargai, menghormati kamu, bahkan kamu ini banyak disukai oleh orang lain mungkin karena kamu bertambah bijaksana ya. Terlihat secara struktur wajah juga mulai terbentuk ya, karena kamu sudah mulai bisa kayak sabarnya ini menghasilkan ya, membuat diri kamu tambah anggun atau tambah dewasa, terlihat tidak bisa disepelekan, tidak bisa dijatuhkan oleh orang, itu terbentuk gitu. Karena apa? Buah kesabaran dan doa itu akhirnya membentuk energi yang kuat pada kamu, dan pada akhirnya energi ini dapat membantu kamu meraih impian. Dari beberapa akan ada berita, dari beberapa keberuntungan atau kebaikan ini akan hadir gitu, berita baik yang terlihat mungkin diperkirakan, aku melihatnya memang kayaknya rezeki ya, keuangannya akan lebih stabil dan mungkin lebih banyak lagi nanti pemasukannya, dan kamu akan memiliki mungkin entah itu toko, atau aku melihat kamu mungkin punya ladang ya, atau mungkin seperti kamu punya kebun gitu ya. Dan ini hasil dari hasil dari jerih payah kamu, atau memang ada
bantuan dari orang-orang yang mencintai kamu. Ini termasuk, orang tua ya. Jadi aku melihatnya gini, kamu akan memiliki kekayaan yang aku lihat berasal dari kerja keras dan berasal dari pasangan masa depanmu, oke? Atau nanti ada orang tua juga ikut campur di sana, karena di sini kita dapat Wheel of Fortune ya, jadi semua. Artinya bahwa kamu nanti akan ada pasangan masa depan dan dia akan memberikan kamu sesuatu yang memang sudah kamu doakan sejak dari sekarang ya. Dan beberapa orang dari teman-teman di sini juga akan ada yang terbuka kemampuannya dalam hal pengobatan, karena di sini ada kebijaksanaan yang artinya bahwa teman-teman secara spiritual itu akan terbuka ya, akan dilancarkan, dan ada sesuatu hal yang mungkin tersembunyi di balik sikap teman-teman selama ini, dan ujian teman-teman selama ini ternyata akan memberikan sesuatu reaksi yang mengejutkan gitu ya. Dan aku melihatnya ada teman-teman yang mungkin ya akan mulai memfokuskan atau menjalankan sebagai orang yang memiliki keahlian gitu. Dan mungkin juga dari teman-teman ada yang punya pasangan yang dia adalah seorang mungkin seorang tabib, atau mungkin seorang yang memiliki kemampuan lebih ya, entah itu dalam pengobatan atau dalam hal pendidikan, atau dia seorang guru, atau dia seorang dosen, atau siapapun itu orangnya, itu akan menjadi pasanganmu atau kamu yang akan menjalani pekerjaan seperti itu ya. Dalam masyarakat juga kamu di sini disegani, karena mereka menghormatimu dengan alasan pada masing-masing orang itu mempunyai orang-orang yang menjumpai kamu itu kan berbeda-beda, mereka punya alasan masing-masing, jadi setiap orang nggak sama gitu ya. Dia menyukai kamu tentang hal apa, dia senang sama kamu tentang kenapa, jadi nggak semua orang sama gitu tentang alasan dia menghormati dan menyukai kamu. Di sini aku lihat kamu punya seperti punya kehormatan ya di mata orang lain gitu. Jadi banyak orang yang tidak ada ya mungkin menyepelekan kamu atau merendahkan kamu. Lebih kebanyakan orang-orang itu menjaga ucapan, menjaga diri dia dari hal-hal yang berbahaya. Kalau ada kalau ada masalah sama kamu, mereka kurang berani gitu ya, karena mereka sudah tahu dan sudah lihat seperti apa kemampuan kamu. Jadi walaupun mungkin terlihat biasa aja, tapi kamu punya power yang cukup besar yang terlihat dari energi, dan ini yang membuat orang-orang itu banyak menghormati dan menghargai kamu. Oke, lanjut ya, apa yang terjadi pada diri dia. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada diri dia sekarang ini. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Sepertinya sih gambarannya memang cukup bagus ya, banyak pentacle-nya. Ini berpengaruh mungkin juga dari teman-teman di sini akan sukses lebih dulu yang nanti akan diikuti oleh dia ya. Karena terlihat kamu sama dia ini kayak terus bersama gitu ya. Aduh, jadi ngeri kan. Pasangan masa depan kamu kah ini? Kita lihat dulu ya, seperti apa sih saat ini tuh perasaannya, atau apa yang sedang dia rasakan atau saat ini sedang dia pikirkan ke kamu. Aku lihat orang ini memang memikirkan kamu. Di sini ada Queen of Pentacles, lalu ada King of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Cups dengan Seven of Wands ya. Orang ini juga memikirkan kamu, ada kerinduan ya, ada terasa dalam batinnya ini akhir-akhir ini sering ingat sama kamu. Berarti sama ya, kamu dan dia juga kamu juga sering banyak mengingat dia mungkin belakangan ini. Ternyata di dianya pun seperti itu, sering mengingat kamu. Kejadian di masa lalumu mungkin bersama dengan dia ini ya, yang membuat dia terus teringat dari bentuk perhatian kamu, atau memang dia saat ini membutuhkan seperti kasih sayang ya, yang dia tidak bisa dapatkan selama kamu saat ini sudah menjauh dari dia. Dan dia di sini kangen, ingin diperhatikan, ingin ada rasa sayang gitu ya dari seseorang yang mungkin
membuat dia merasakan nikmat yang sama seperti dulu mungkin kalian baru pertama ketemu, ya. Dan dia menyimpannya di sini dalam sebuah kotak di dalam hatinya, mengingat semua pemberian kamu, perhatian kamu, bagaimana kamu memperlakukan dia. Dan iya, dia merasa ada sebuah penyesalan di King of Pentacle di sini, ya, sambil dia mengingat, memegang sebuah gambar, atau entah itu adalah pesan terakhir kalian, atau memang kalian baru sempat ngobrol beberapa waktu lalu, atau banyak komunikasi, dan hal yang terakhir tersebut dia kepikiran dengan ucapan kamu. Dan di sini aku ngerasanya kamu tidak memaki, ya, tidak merendahkan dia, sehingga dia betul-betul masih menghargai kamu, ya. Ada titik sadar gitu di sini di King of Pentacles, ya. Ada titik sadar ingin berkata kamu yang terbaik, dan saat denganmu banyak hal baik yang dia bisa nikmati, yang bisa dia miliki, ya. Lalu ada di Four of Pentacle, dia masih melihatmu sebagai orang yang istimewa, yang layak gitu, ya, yang layak untuk dia pertahankan hingga sampai detik ini. Seperti Four of Pentacles di sini adalah dia memegang banyaknya uang, perhiasan. Artinya kamu adalah bentuk dari harta yang berharga, yang menurut dia harus dilindungi gitu, ya. Jangan sampai orang lain memiliki, jangan sampai ketahuan keistimewaan kamu oleh lawan jenis lainnya yang ingin merasakan nikmat yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu sebelum kalian ada masalah dan akhirnya jaga jarak, ya. Kamu ini seperti harta gitu yang istimewa, harta karun. Jangan sampai ada orang lain yang tahu di sini tentang siapa diri kamu gitu. Dia sudah mengetahui semua dari diri kamu, batinnya, kehidupan nyatanya kamu ini siapa, dan dia menyembunyikan dari orang-orang. Dan dia mengaku-ngaku sekarang-sekarang nih kalau kamu miliknya dia, kalau kamu pernah jadi pacarnya, kalau kamu mungkin pernah jadi istrinya. Jadi dia kayak mengaku-akui kamu supaya orang-orang yang mendekati kamu ini minder. Padahal itu juga tidak akan bereaksi apa-apa. Tapi yang aku melihat, dia akan banyak mengganggu orang-orang yang akan mendekati kamu. Dan aku merasa juga dia ada perasaan takut yang teramat sangat dalam kalau kamu benar-benar memberikan hidup kamu untuk orang lain, bukan untuk dia. Dia pingin kamu bersama dengan dia, sedangkan di sini dalam gambaran kartunya ada perasaan takut yang dia khawatir kamu tidak memiliki tujuan hidup bersama dengan dia, karena pada kenyataannya kamu sudah mengetahui seperti apa hidupnya dia, yang membuat dia saat ini kayak nggak percaya diri. Apakah kamu akan bersama dengan dia selamanya, ataukah hanya beberapa waktu saja gitu. Jadi sejauh perjalanan dia dengan kamu sampai detik ini, dia tidak ingin, ya, kamu sampai ada penggantinya, ya, yang menggantikan diri dia. Dan yang paling menyiksa itu datang dalam apa ya, dalam perasaannya itu saat dia sedang mengingat semua kenangan bersama dengan kamu. Itu nyiksa banget, sampai dia ini sulit buat berpikir tenang gitu, ya. Sampai dia mungkin kumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun itu, sambil pikirannya itu kemana-mana mengawang-awang, ya. Dan dia selalu membicarakan kenangan bersama dengan, oh aku pernah kesana sama orang ini, oh dia orangnya baik sekali, oh aku pernah loh, orang ini baik banget, bagaimana cara dia semua dibicarakan. Hal-hal yang baik yang ada pada diri kamu disampaikan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi kamu sebagai contoh, dia kayak mengiklankan kamu gitu, mempromosikan, tapi dia tidak menyebut nama kamu, tapi dia membawa, menceritakan hal-hal baik tentang kamu kepada orang-orang yang dia kenal atau yang dekat dengan dia. Kamu selalu dalam apa ya, khayalannya dia, dan dia sering membiarkan orang lain tahu dan membicarakan hal-hal yang positif tentang kamu gitu, ya. Apa ya, kalau aku lihat di sini dia memikirkan kamu, ya, dia mikirin kamu banget gitu. Apalagi masa-masa sedang dekat dengan kamu. Kenangan ini tuh yang mengikat dia tidak bisa bahagia loh. Ya, secara energi, secara jiwanya ini dia nggak berbahagia gitu.
kurang kurang aja, ada yang kurang, rasa selalu, ke-distract kalau lagi ketawa, inget kamu jadi enggak lagi, jadi slow lagi, kayak gitu ya. Kayak kamu mungkin inget orang tua di sana habis disakitin kamu, kamu ketawa-tawa terus kamu keinget kan. Nah, dia seperti ini, saat dia ngobrol, ketawa, dia inget kamu yang udah disakiti, yang udah ini. Jadi setiap kali dia nonton nonton, TV atau nonton sesuatu yang indah, dia inget ada orang yang menangis gitu di acara tersebut atau apa, ingat sama kamu, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saat berpisah atau ada jarak di antara kamu dengan dia, perubahan yang terjadi sekarang-sekarang ini, dia banyak susah hati dan sering apa ya, kayak stalking kamu gitu ya. Sikapnya banyak diem loh sekarang teman-teman, nggak seperti dulu saat sama kamu ceria, humoris. Tapi sekarang-sekarang ini dia ini malah pinginnya selalu pengen sendiri ya, pingin stalking kamu gitu, pingin tahu nih saat ini kamu seperti apa sih, untuk mengobati perasaan rindunya dia dan untuk mencegah kamu memiliki hubungan baru dengan siapapun yang mungkin dia merasakan ada seseorang yang saat ini ingin mendekati kamu yang membuat dia khawatir akhir-akhir ini karena dia nggak mau kamu sampai dimiliki orang lain. The Seven of Wands. Sepertinya seseorang yang memikirkan kamu ini jiwanya memang sangat kuat banget ya, kepikiran atau ingin mempertahankan hubungan dengan kamu. Ya, aku bilang tadi kamu bagaikan harta karun ya, uang, bagaikan uang dan permata yang menuntun menuntun jiwa dia ya untuk selalu memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, disclaimer ya, bacaan ini bersifat general reading, jadi tidak bisa resonate dengan banyak orang, dan ini bukan energi personal, jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin saja tidak mendapatkan energi yang seperti aku bacakan ini ya. Dan kedepannya akan seperti apa, aku rasa kamu sama dia akan terus berkomunikasi, namun sulit sekali diantara kamu dengan dia ini ada sebuah pertemuan ya teman-teman semuanya. Oke, aku kalau lihat gambaran kamu teman-teman di sini ya, ada Prince, ada High Prince ya. Ini Wands ya, ada The Sun, ada Four of Pentacle dan Wheel of Fortune ya. Aku melihat seperti ini ya, kalau kamu ini sebenarnya memiliki jiwa yang sangat kuat, yang itulah menuntunmu untuk melewati berbagai tantangan hidup, untuk apa ya, seperti gini nih, kamu memiliki jiwa yang sangat kuat yang menuntunmu untuk melewati berbagai tantangan hidup dengan kebijaksanaan. Dan kamu juga harus tahu nih ya, hanya kamu loh yang bisa memahami situasi seperti ini ya. Dan tidak banyak orang yang bisa paham kenapa menghadapi situasi seperti ini, kenapa punya masalah kayak gini, cuman kamu ya yang mengetahui harus mengalami hal seperti ini. Ada energi yang cukup kuat di sini. Ada Wheel of Fortune juga. Aku rasa dengan The Sun ini sebagai gambaran kamu adalah sosok pribadi yang luar biasa, yang memberikanmu, jadi gini, ada energi yang kuat yang memberikan kamu kemampuan. Di sini ada High Prince ya. Aku melihatnya kamu orang yang sangat bijaksana. Jadi ada kemampuan di sini yang membuat kamu keluar dari situasi yang membawamu menjadi orang yang bijaksana, orang yang beruntung, orang yang dalam hidup ini banyak dilancarkan segala urusannya. Intinya adalah walaupun kamu banyak kesakitan karena asmara, tapi kamu tuh hidupnya banyak keberuntungan di bidang lainnya gitu. Dan dalam jiwamu ini saat ini teman-teman, itu memang seperti ada perasaan sedih, ada perasaan terluka, tapi kamu di satu sisi dalam sekejap tiba-tiba bahagia, tiba-tiba ceria ya.
ada cahaya di sini. Ini adalah gambaran cahaya ya, di malam hari kah, atau di siang hari, atau pada saat terik matahari itu, atau pada saat jam 12 siang. Itu biasanya kamu pas banget semangat-semangatnya. Walaupun mungkin dipikir orang-orang itu kan panas banget, ngapain juga gitu senang sama matahari. Beda sama kamu. Ya, dalam jiwamu ada cahaya di sana yang membawamu dalam kedamaian dan keagungan berasal dari hatimu itu. Di sanalah tempatnya kamu banyak mendapatkan arahan, bimbingan selama ini dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi ada kekuatan yang tersembunyi yang ada di dalam jiwamu yang hanya dimiliki oleh mereka yang lahir dari mungkin ya dari garis keturunan yang beruntung. Ya mungkin kamu dulunya ya leluhurnya atau orang tua zaman dulunya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang terhormat, sehingga anak cucunya sampai pada kamu juga terlindungi kehormatannya ataupun juga nama baiknya ya, hidupnya benar-benar terjamin walaupun dalam keadaan susah hati karena cinta, selalu ada keberuntungan di sana. Ya, itu energi apa ya? Kayak kalau di aku tuh bilangnya ada sebuah energi masa lalu di sini ya. Manik Maya kali ya. Atau masih kita sering terkenal disebut dengan energi spiritual yang memiliki kekuatan gaib di sana yang berasal dari orang-orang terdahulu dari keluarga kamu ya. Jadi kelahiran kamu itu dari keturunan orang-orang yang bukan orang yang sembarangan. Jadinya banyak mendapatkan keberkahan dari setiap peristiwa yang tidak mengenakan dalam perjalanan kehidupan asmara atau yang lainnya dalam hidup kamu. Ada energi kegaiban itu bukan berarti mistis atau horor atau kamu bisa melihat setan, tetapi kamu seperti bisa melihat keagungan Tuhan ya dalam diri kamu. Kekuatan itu diberikan karena kamu yakin kepada pencipta dan alam semesta. Apa sih gue dilahirin, kenapa sih gue kayak gini, jadi kayak ngerti gitu. Akhirnya itulah yang membuat kamu bangkit dari keterpurukan, selalu ingat dengan dia ya. Energi ini yang membawa kamu kepada sebuah kebahagiaan ya. Mudah-mudahan saat ini dan ke depan nanti akan terus berbahagia. Jadi seseorang yang saat ini meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia dan kalian saat ini masih berkomunikasi dan masih jaga jarak karena kamu masih tetap baik tapi kamu tidak mau bertemu, oke. Kamu hanya ingin menjaga silaturahmi aja dengan dia. Kamu sudah mendapatkan atau terlindungi ya secara lahir dan batin oleh alam semesta. Lalu bagaimana dengan dia? Kalau aku lihat dari gambaran kelima kartu ini, aku melihatnya bahwa kamu ini memang kehadiranmu buat dia ini membawa peringatan ya pada orang tersebut. Ada banyak mungkin peristiwa atau kejadian atau kesalahan yang dia lakukan ini belum berbayar karmanya. Jadi seolah-olah kamu hadir ini ya untuk memimpin atau menyadarkan dia sekaligus untuk melindungi dia dari kejahatan yang lebih dari sebelumnya, atau mungkin selama tidak bersama dengan kamu dia pernah melakukan hal apa dengan orang lain. Jadi kamu diutus untuk membuat peringatan dan dia akhirnya memang merasakan duka dan merasakan tidak apa ya, menyiksa, tersiksa kehilangan kamu. Lihat aja di sini ada Four of Pentacles. Dia takut banget loh kamu sampai dimiliki orang lain. Orang-orang tuh takut tahu keistimewaan yang kamu punyai, yang ada pada diri kamu. Makanya dia walaupun apa ya, kayak misal ya dia sendiri yang ngejauhin kamu tapi dia sendiri yang takut kamu diapa-apain, dimiliki orang atau lebih jauh lagi dari dia, bener-bener nggak bisa komunikasi. Dia takut di sini dan dia melakukan berbagai macam cara supaya kamu itu nggak suka sama orang lain selain dia. Hati-hati ya teman-teman, tapi jangan khawatir sih kalau aku melihat mungkin ada perlawanan
ya, karena teman-teman mungkin juga selama ini tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tidak pernah apa ya, kayak putus asa, banyak perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dan untuk melindungi diri dari berbagai bahaya. Jadi teman-teman tuh banyak melakukan, ya ngerti ya, namanya orang sudah ada yang membimbing di dalam jiwa, pasti bukan orang yang banyak menangis, terus banyak berputus asa, tapi selama tidak bersama dengan dia, teman-teman justru banyak diberikan kebaikan, dikasih pekerjaan yang istimewa, tiba-tiba dapat tawaran, tiba-tiba dapat warisan, atau nanti teman-teman akan didekatkan dengan pasangan masa depan teman-teman yang mungkin saja dalam waktu dekat ini akan datang dan dia akan membawa kebahagiaan lebih kepada teman-teman yang sebelumnya mungkin sudah tidak ada keinginan untuk mencari jodoh. Pada akhirnya malah terbuka jalan untuk menikah lagi ya. Dan buat si dia, apa yang terjadi? Tetap ya teman-teman, dia sinis, dia nggak mau kamu bahagia karena hanya boleh dia saja yang bisa memiliki kamu. Di King of Swords seperti itu gambarannya ya. Dan apakah dia mengingatmu? Sudah jelas dia mengingat kamu banget. Kita lihat untuk inisialnya. Adakah nama kamu atau nama dia? Oke teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada kata-kata yang kasar ya. Tetap enjoy dalam video aku. Kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga diri dari hal-hal yang negatif ya. Tetap selalu berbaik hatilah pada orang-orang yang sudah menyakiti. Ya udahlah ya, artinya kamu tetap baik aja, tapi tidak perlu membalas ya. Itu urusan dengan Tuhan, dia dengan Tuhanmu. Biarkan nanti Tuhanmu yang membereskan. Bukan artinya kamu lemah, tetapi orang-orang yang membalas itu juga mendapat sebuah kerugian, jadi abu ya kan. Jadi abu, buat apa gitu? Kalau kamu diam, justru itu adalah emas ya. Kamu mendapat keistimewaan di mata Tuhan dan juga mungkin menjauhkan kamu untuk bersifat sombong atau angkuh ya. Biarkan saja dia tidak tahu kekuatan kamu, tapi dia akan merasakan karmanya dari apa ya, dari nanti perjalanan hidup dia tidak akan menemukan kebahagiaan karena dia sudah menyia-nyiakan orang yang baik. Bahkan dia juga di situ sudah pernah menikah, jadi dia juga dapat karma yang bertubi-tubi, nggak sama kamu aja tetapi sama pasangannya yang udah dia tinggalkan. Jadi dia di sini sedang mendapatkan pelajaran ya, dan kamu adalah mungkin pembawa karma untuk dia ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semua, bye.